Yo, baik lagi sama gue Oki di Jangan Lupa Jadi Orang Baik podcast sama Oki Sob. Sob, sekarang gue lagi ditemenin sama istri tercinta gue lagi, Cia. Dan hari ini gue akan ngobrolin tentang lo itu percaya gak sih sama pasangan lo? Lo punya sebuah kemampuan untuk memberikan kebebasan atau apa ya, ya lu nggak usah kayak ngecek handphonenya gitu-gitu. Lu punya kekuatan itu nggak? Kayak gue mau ngebahas itu sama Cia dan apa yang kita lakukan untuk bisa memberikan sebuah kepercayaan ke satu sama lain gitu. Tapi sebelum itu, say hi babe. Lebih jangan najis gitu. Hai. Oke. Cuy, gue poin pertama yang pengen gue bahas itu langsung aja, itu adalah apakah lo ngecek HP pacar lo sih? Apakah pacar lo itu ngumpetin HP-nya? Apakah lo nggak tahu passwordnya HP pacar lo? Atau memang pacar lo nggak mau untuk ngasih HP-nya kalau itu karena dia bisa bilang itu adalah privasinya dia gitu loh. Kalian nggak share password kah gitu? Gue nggak tahu. Cuman kita ngomongin ini study case-nya ya kita berdua gitu loh, kayak apa yang gue lakukan sama Cia, semoga ini bisa dilihat apakah ini cocok dengan kalian atau enggak gitu. Kalau gue bisa bilang kita berdua itu dua-duanya di password dan gue tahu passwordnya Cia tahu passwordnya gue, bahkan fingerprint scan gue ada di handphone Cia dan begitu juga sebaliknya, jadi dia bisa buka dan gue bisa buka lewat fingerprint scan. Nah, di situ kenapa gue bisa bilang kayak privacy gue sama Cia itu ya kita nggak ada privacy satu sama lain yang kita berdua nggak tahu gitu. Jadi apapun itu, kayak gue mau ada isi WhatsApp gue, isi Telegram, Line, walaupun gue jarang pakai Line gitu kan, yang kayak Instagram, apapun itu yang ada aplikasinya di handphone gue, Cia pun bisa buka dan Cia pun bisa tahu. Kenapa gue bisa bilang gitu? Karena ya gue nggak ada sesuatu yang gue umpetin juga gitu loh. Dan gue juga nggak mungkin WhatsAppan sama cewek lain dengan konotasinya yang menuju PDKT gitu ya, gue nggak bakal gitu juga gitu loh. Dan walaupun ini butuh waktu ya, ini bukan sesuatu yang gampang, dalam artian Cianya itu mungkin masih masih bertanya-tanya apakah ini cowok bisa dipercaya atau enggak, yang dimana ya normal lah, masa butuh waktu lah untuk lu bisa mendapatkan kepercayaan satu sama lain. Kayak gitu sih. Cuman coba nih kita denger deh dari Cia itu kenapa dia bisa memberikan gue kepercayaan. Apakah dia ngecek handphone gue, dalam artian ya dia siapa tahu WhatsAppan sama cewek lain apa gimana, gue nggak tahu gimana. Go ahead babe. Jadi aku ngecek handphone kamu atau enggak? Bebas ya, kalau kamu mau ngecek handphone aku nggak, kenapa lo ngecek handphone gue, apa sosial media lainnya, ya Facebook, Instagram, apapun itu. Ya, kalau aku sih, kalau gue sih waktu itu emang sempet insecure gitu loh awal-awal. Oke. Kayak, ini yakin nih cowok nih gak ada cewek lain gitu. Maksudnya gue juga kenal sama Oki pas gue jadi sama dia juga nggak lama kan rentan waktunya. Terus tambah lagi nggak lama dia move ke Bali gitu kan. Terus kayak coy di Bali gitu sendirian lagi kan bohong banget gitu. Terus kayak diajak party sama teman-temannya pas lagi di sana gitu-gitu. Terus gue yang kayak ya gimana ya? Walaupun gue awalnya mikirnya kayak nggak mungkin lah. Maksudnya bukan nggak mungkin, sorry. Ya udahlah kalau misalkan emang dia kayak gitu dia berarti bukan buat gue gitu. Kayak sesimpel itu gitu. Terus kayak eh, lama-lama pas dia, tapi kok dia kayak berjuang buat gue gitu, ada pengorbanan yang dilakuin, ya itu kayak berapa kali dia bolak-balik ke Jakarta Bali, terus ulang tahun di kesini gitu-gitu, dan dia tuh cerita mulu sama gue, even waktu dia party sama temennya,
di Bali waktu di Lava Vela gitu-gitu, terus dia cerita kayak ada cewek yang nyamperin dia ya Beb ya, terus yang minta nomor handphone kamu ya gitu, terus kayak gitu deh, malah ceweknya yang aus banget gitu, terus kayak kok dia cerita sama gue ya, maksudnya gue tuh benar-benar nggak biasanya ya cowok mantan gue ya nggak pernah ngomong yang kayak gitu-gitu tuh, pasti diem-diem aja gitu. Terus kayak, dan yang justru pernah kejadian sama mantan gue yang kayak gitu, pas gue lagi ngeliat handphonenya, gue sebenarnya nggak berniat untuk ngecek kayak WhatsApp, siapa yang WhatsApp gitu, sosial media siapa yang itu gitu, enggak juga sih gitu. Cuman tiba-tiba pas lagi gue pegang ada dulu tuh Facebook Messenger gitu, terus kayak tiba-tiba muncul chat sama cewek gitu, terus nanyanya juga bukan yang nanya udah makan apa belum, bukan, cuman kayak ke arah kayak membalas pertanyaan dari mantan gue ini sepertinya gitu. Terus kayak pas gue liat ini siapa gitu kan, terus langsung deh kaget gitu kan, ternyata dia ngechat mantan gebetannya dulu. Lo gila maksudnya dia ngechat mantan gebetannya dulu? Iya, dia ngechat gitu. Terus aku lagi di McD, aku ingat banget gitu. Dia yang mulai. Gue gak ngerti, maksudnya dia iseng-iseng doang katanya. Anjir, maksud gue kayak kok lu bisa iseng-iseng kayak gitu sih, maksud gue. Terus mungkin transformasi kali ya, mungkin sekarang mantan gebetannya jadi lebih cantik atau apa gitu. Cuman ya, gue gak tahu sih, padahal gue juga biasa aja mukanya iya gitu. Sih cuman kayak gitu, jadi gue kayak di situ dia panik banget sih, kayak gue pikir kok lo masih bisa iseng-iseng ya, maksudnya lo udah punya pacar. Cuman ya anyway, itu karakter setiap orang beda-beda. Jadi dari situ tuh gue jadi emang sering banget jadi insecure gitu, karena perlakuan dari pengalaman sih, bukan tiba-tiba gue insecure kata orang, itu enggak, karena pengalaman gitu. Terus kayak ini Oki tuh beda, dia tuh bahkan cerita gitu segala macam gitu. Terus akhirnya gue kayak oke, ini orang bisa gue pegang nih kayaknya, tapi ntar dulu deh. Nah gitu kan. Terus ya udah, paling tuh pas yang Instagram ya Beb ya. Instagram. Terus kayak ini tuh mungkin hal-hal yang mungkin banyak banget cowok-cowok di luar sana kayak gitu juga ya. Kita pernah agak sedikit obrolan intens mengenai ini. Gak ribut, gengs, ribut nggak ribut, ini nih ribut, kita ribut kayak lumayan intens banget lah obrolannya gitu. Terus kayak dia kan ya tau lah, follow pemandangan ya Bib ya, pemandangan indah, bukan beautiful destination tapi kayak pemandangan bagi para cowok gitu. Terus awalnya gue tuh kayak biasa aja gitu, kayak oh ya udahlah, toh dia juga cuma ngeliat, dan at least gue tahu gitu loh, maksudnya dia nggak sembunyi di gue gitu. Ini cewek-cewek Instagram maksudnya, geng. Ya langsung diomongin aja, cewek-cewek hot Instagram katakanlah ya. Terus udah gitu ya udah, kok lama-lama gue kayak ngerasa keganggu ya gitu, kayak kalau ini ya Beb ya. Terus kata dia argumennya gini, intinya, lah gue kan cuma ngeliat doang Beb, gue gak ngapa-ngapain, gue gak berusaha ngedeketin mereka juga gitu loh, gue gak ada keinginan untuk yang gimana juga sama dia gitu, cuma ngeliat doang. Terus gue kayak iya juga sih, tapi kok gimana ya gitu loh. Terus kayak dia masih dengan argumennya, mungkin ini argumen para lelaki di luar sana juga pasti semua ngomongnya bakal kayak gitu gitu. karena gak bakal ngira yang kayak gimana gitu. Terus udah gitu gue bilang gitu sama si Oki, ya gimana ya Beb, sorry nih, cuman gue tuh nggak pernah ada keinginan untuk bisa ngelihat laki-laki di luar sana yang kayak gitu juga soalnya gitu loh. Kayak maksudnya gue nggak ngelihat laki-laki hot apa gitu, jadi gue compare sama diri gue sendiri gitu loh. Ya gue ngomong jujur aja gitu loh, maksudnya kalau misalkan gue emang kayak gitu juga ya baru lah, tapi kan ini gue enggak. Tapi gue bukan yang ngelarang dia pada di situ tuh, kayak gimana ya, maksudnya kok gue tetap gak nyaman ya gitu, maksudnya cari solusinya gimana deh gitu. Terus sampai udah sempet drama dikit lah. Terus dia ngomong, tiba-tiba dia sadar sendiri gitu tanpa gue bilang gitu, kayak iya juga ya, kenapa gue berharap lo oke aja gue ngeliat cewek lain gitu loh. Dia ngomong gitu, terus kayak gitu, gue langsung kayak ya iya, maksudnya gitu, kayak gue ngomong ke kamu kayak gitu ya. Terus kamu juga yang kayak sadar sendiri gitu, dan gue lebih seneng yang kayak gitu daripada kayak gue bilang gue nggak maksa dia untuk sadar diri
walaupun sedikit kelihatan memaksa gitu. Cuman maksudnya gue nggak kayak, beb jangan ngeliat-ngeliat lagi dong, sampai dia tuh ngomong gini, kalau kamu pengen aku unfollow ya kamu bilang aja, aku bisa unfollow loh, kata dia gitu. Terus ya gimana dong gitu kan. gue kan ngerasa jadi kayak, kok gue jadi bad guy ya gitu, padahal itu hal yang gak gue suka. Terus akhirnya dia yang kayak, gue ya nggak gitu juga sih, tapi akhirnya pas dia sadar kayak gitu, ya udah dia dengan sendirinya unfollow itu semua gitu loh. Kayak ya udah, maksudnya itu kan momentum pada saat mungkin lo jomblo atau single ya, terserah lo lah lo mau kayak gimana. Cuman ketika lo udah ada pasangan, gue ngelihat dia mau mencoba menghargai gue sebagai pasangannya gitu loh, dan ada kesadarannya walaupun masih loading dulu. Dan ya toh maksudnya ya itu argumen yang semuanya dia pegang, dia udah lama banget jomblo juga gitu. Jadi kayak dia ngomong gitu, ya aku juga udah lama jomblo baby kan gitu, dia something gitu ya, kayak ya udah ya gitu. Sebagai pembelaan, gengs. Ya, ini gue sebagai pembelaan itu lebih ke arah awal-awal sebenarnya gue udah bilang. Awal-awal sebenarnya gue udah bilang yang kayak, lo ada masalah nggak dengan gue follow cewek-cewek Instagram? Karena waktu itu gue follow banyak banget memang. Banyak, asli banyak banget gitu loh. Dan kayak apa ya, layaknya laki-laki normal kayak ngelihat cewek cantik, ya suka-suka aja gitu loh. Cantik seksi deh gitu loh. Walaupun gue punya istri yang cantik seksi luar biasa juga gitu loh. Cuman ya gimana sih, ya layaknya cowok, matanya nggak bisa dikontrol lah gitu. Nah, di sini gue bilang sama dia yang kayak, lo ada masalah nggak? Kalau lo ada masalah, ya dengan mudahnya akan gue unfollow, karena gue lebih milih yang kayak, ya daripada ribut, ya gue akan lebih memilih lo lah daripada cewek-cewek Instagram ini gitu loh, yang nggak ada artinya buat gue doang gitu loh. Cuman emang buat gue lihat doang. Dan dia bilang sih awal-awalnya fine, dia enak-enak, ya udahlah terserah gitu. Terus akhirnya nggak lama kemudian dia ada masalah lagi. Dan nah, pas ada masalah lagi yang kedua apa ketiga kalinya gitu, gue lupa. Nah, di situ tuh gue langsung yang, ya gue mikir ya cewek mana sih yang akan fine-fine aja cowoknya atau pacarnya atau suaminya ngelihat perempuan lain dan senang melihat perempuan itu gitu loh. Mereka pasti akan jadi insecure, mereka pasti akan yang kayak, ya kayak, ya gue kurang seksi kali ya gitu, apa kurang ini, apa kurang itu, kurang gede, kurang kecil, kurang 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 kenceng, kurang apa, gue nggak tahu. Ya kan, gue nggak tahu juga. Maksud gue ini yang mungkin di kepalanya mereka seperti itu, di kepala perempuan. Dan ya seperti layaknya yang gue bilang tadi, yang kayak, ya mendingan gue unfollow kalau ini menjadi sebuah masalah yang sekarang masih bisa kita omongin. Nanti kalau dia udah nggak ngomong dan jatuhnya menutup diri, gue yang lebih kacau lagi gitu loh, karena gue nggak mau pasangan gue menutup diri dari gue gitu. Jadi mendingan gue yang kayak, yaudah gue unfollow, gampang lah, ini urusan mudah gitu. Tapi kalau di luar pun yang kayak, kalau misalkan kita lagi jalan gitu ya, terus kalau Cia bilang ada itu cowok ganteng deh beb, gue bilang lah emang ganteng gitu loh. Maksud gue, ya emang dia ganteng, emang dia apa, jantan apa gimana, gue nggak tahu gitu. Apa badannya six pack ya, nggak sih, dia lebih suka ya badan yang gelambir kayak gue katanya, ya gue nggak tahu, yang kayak agak gendut-gendut gempal gitu katanya. Ya kan, lebih lebih seksi katanya, cuman yang nggak tahu juga. Terus apa ya, oke, kita masuk ke poin kedua kali ya. Poin kedua itu gimana, kayak menurut lo ya beb, menurut lo apakah masa lalu lo itu yang bikin lo nggak bisa percaya dengan pacar lo yang sekarang, atau masa lalu lo yang nggak bisa lo percaya maksimal dengan waktu kita pacaran kemarin itu gitu lo. Kayak gue sih berasumsi sekarang lo Iya. percaya 100% sama gue, enggak ya? Sorry. Kirain gitu. enggak Enggak. Ya maksud gue, gue mau tahu aja apa kata Cia tentang masa lalu yang sudah dialami sama Cia, dan apakah itu sangat berpengaruh ke kepalanya waktu itu yang sebelum kita menikah, sampai dia mempertanyakan segala hal tentang gua, tidak percaya sama gua. Dan betul apa kata dia, apalagi waktu gua di Bali ya kan, waktu gua di Bali dengan berbagai macam suplai perempuan dari berbagai macam negara gitu loh, ya nggak sih, yang kayak ya gitulah. Gimana babe?
Iyalah, kan ya salah satunya yang tadi yang aku ceritain, yang mengenai mantanku yang ngechat-chat gitu. Yes. Tapi yang kayak dari situ ya gue belajarnya kayak kayak nggak mau menaruh ekspektasi tinggi sebenarnya. Gue sempat berpikir gitu sama semenjak kejadian itu sama Oki juga jadi dapet kayak gitu deh, kayak kalau misalkan kita makin ekspektasi tinggi dia, terus ketika dia ngecewain kita tuh kayak sakit banget kan gitu. Tapi satu sisi ya nggak mungkin juga lo nggak percaya sama pasangan lo gitu. Jadi kayak itu dilema tuh, gue sempat kayak gitu. Terus kayak akhirnya gue sekarang cuman mencoba menjalani aja gitu, kayak ya udahlah gitu. Yang gue tahu dia orangnya seperti itu gitu. Gue tuh sampai kemarin waktu pacaran dulu, gue sampai sempat berpikir gini, kalau misalkan emang dia bukan buat gue, pasti ditunjukin gitu. Itu yang pertama, bukan cuma ditunjukin kita tiba-tiba akhirnya putus. Kalau misalkan dia sama ada orang ketiga, keempat, kelima, ke 10 gitu ya, itu tuh juga pasti tahu. Maksudnya banyak banget aku dulu tuh kejadian-kejadian kayak gitu yang emang tuh dikasih tahu sendirinya gitu. Kayak yang itu contohnya yang chat di Facebook tadi, mantan gue itu gue nggak pernah expect bakal itu kita lah abis ketawa-tawa ketiwi-ketiwi tiba-tiba kejadian kayak gitu beneran dikasih lihat gitu dengan sendirinya gitu. Terus waktu itu gue pernah juga waktu mantan gue SMA, gue inget kayak dia bilangnya sama gue dia nggak ngerokok, cuman gue kayak bang sudah menduga-duga dia pasti ngerokok gitu, karena setiap gue samperin ke tongkrongannya dia kayak tangannya tiba-tiba main es batu gitu. Hello, emang gue se-stupid itu gitu. Maksudnya kayak dia berusaha supaya nggak kecium lah segala macam, minum es teh manis banyak. Gitu. Diabetes dong. Dan nggak ketahuan habis ngerokok. Terus tiba-tiba guru wali kelas gue, guru olahraga gue juga, Paruspin namanya. Paruspin, apa kabar? Guru idola. Tiba-tiba bilang, Cia, itu si itu ngerokok loh, saya lihat gitu. Kamu emang dia ngerokok gitu kan? Hah? Serius pak? Iya gitu. Waktu lagi ada pertandingan di salah satu sekolah di Semak 3, terus kayak dia di pinggir jalan gitu ngerokok, terus si Pak Ruspin ngeliat, terus ember juga ngomong sama gue kali ya, terus gitu. Terus gue langsung yes, gue ada ada bekal untuk berantem gitu. Terus akhirnya fight, nggak sih, gue langsung kayak bilang kayak ya kamu nggak usah bohong lagi, udah ada yang gitu. Terus kayak ya udah, dia malah marah. Terus gue kayak sempet gue kayak trust issue sama Mantan lo yang marah? iya, mantan gue marah. Kenapa dia marah? Marah karena kayak ya kenapa lo jadi ini sama Paruspin gitu-gitu. Terus akhirnya gue marahin balik sih, gue gas lagi. Cuman ya akhirnya dia juga yang kayak yeah, sorry gitu. Cuman kayak ya basi aja gitu kan. Ya, jadi kan gue jadi lebih ke arah agak trust issue juga sama laki-laki gitu. Ya udah, nah gue nggak mau naruh ekspektasi tinggi tuh semenjak itu sama laki-laki manapun. Kayak ya udahlah, lo mau kayak gimana juga ya udah terserah lo gitu. Walaupun akhirnya tuh kayak biar gue tuh nggak terlalu kecewa gitu. Jadi kalau misalkan dia doing something yang bikin gue gitu, jadi gue kayak ya udahlah, emang gue udah yakin dia bakal kayak gitu. Terus pas gue ketemu Woki ya gue jadi kayak gue beneran sampai bingung. Gue sempet cerita sama teman-teman gue, geng-geng gue gitu, kayak sumpah coy, maksudnya kalau misalkan dia ada chat sana sini kan, dan itu kayak bagi gue dan teman-teman cewek-cewek gue kayak masa sih dia beneran gak ada gitu. Bahkan temen gue juga main nanya gitu, ya mungkin karena ya muka lo juga muka binal ya kan. Terus kayak pergaulan lo juga yang kayak gitu-gitu. Pergaulan gue gak binal, gila. Padahal main PS di rumah muda. Padahal main mulu di depan komputer, anjir. Terus kayak iya gitu ya. Tapi ada dia satu geng yang geng clubbing. Ada yang kayak sebulan sekali clubbing gue. Yang kayak capek cuy, gila udah tua gitu. Tapi dia kayak gak mau, udah jarang gitu loh semenjak sama gue bilang Lala kenapa gitu. Akhirnya Oki tuh jadi ngikutnya kayak kalau misalkan lagi nongkrong di Sueora Jamu, dia baru ngikut gitu. Kayak gue mendingan ngejamu daripada ya beneran deh, maksud gue lu duduk santai kita ngobrol daripada lu cucuk ujung-ujungnya pusing, muntah, tidur di mana nggak tahu, kayak udah capek gue gitu loh. Udah jompo ya. Udah jompo. Terus abis Sueora Jamu makan Joko. Jelas nasi uduk, Joko nasi uduk, gengs. Parah, enak banget di daerah blok B ya. Blok A. Gitu. Terus nah dari situ tuh gue lebih ke arah
ngelihat gue jadi observasi ke teman-temannya nih dari geng-gengnya. Maksudnya dari eh, pergaulan kita kan menentukan siapa kita kan. Betul. Nah, gue tuh mau ngeliat sih Oki tuh kayak gitu juga. Kayak, ini gue mau ngeliat nih pergaulannya, di bawah lah gue ke beberapa gengnya dia, anjay. Nah, beberapa gengnya dia. Nah, salah satunya geng yang clubbing ini. Nah, gue ngeliat tuh kayak emang ada temen gengnya ini yang kelihatannya kok apa namanya gimana ya? Ada, nggak semuanya, ada cewek ada cowok juga. Cuman gue ngeliat ada gesturnya tuh yang kok agak gitu ya gitu. Nah, ada yang beberapa gue tahu nih temen baik, beneran temen baik. Nah, cewek mainnya feeling. Ini emang nih temen baik, emang orangnya kayak gitu aja. Misalkan taci-taci ya, contoh apa gitu ya. Tapi kok ada ini yang gesturnya nih, kayaknya nih dia perasaannya agak beda nih, bukan temen nih gitu. Walaupun itu ada gue loh di situ. Jadi gue kayak ngerasa gue ngeliat bagaimana perilaku dia ke gue juga gitu kan. Jadi kayak kok dia lebih ini sama Oki daripada sama gue gitu. Kalau misalkan emang temen yang kayak beneran gue diajak ngobrol kayak ya kelihatan lah gitu. Di situ sih. Nah, gue ngeliat observasi teman-temannya kayak oh oke. Jadi gue ngeliat juga responnya Oki gitu. Dan so far sih responnya Oki juga yang ya mungkin ada gue juga kali ya. Kagak ya, ini kagak nih. Yang dia bahkan yang kayak ngomong gitu sama gue, Beb, lo ngerasa keganggu gak sih? Tadi gue dipegang-pegang gitu tangannya gitu kan. Terus kayak ada yang gue iya sih Beb, gue juga bingung kenapa dia gitu ya malu ya gitu kan. Terus tapi ada yang kayak emang iya ya, ya udahlah emang orang kayak gitu. Nah itu tuh ada yang gue responnya kayak gitu gitu. Jadi gue nggak semena-mena yang kayak asal ngejudge Koki kayak kok kamu mau sih dipegang-pegang kayak gitu ya, kamu harusnya nggak gitu juga kali gitu ya. Tapi gue ngeliat responnya Oki gitu, dan so far gue tuh bisa percaya sama dia, nggak tahu kenapa sampai sekarang tuh kayak ya enggak gitu sih babe. Jadi emang karena emang itu semua tuh harus learning by doing kayaknya ya. Jadi kayak By experience lah ya. experience juga, walaupun experience gue sempat ada yang buruk, tapi sampai saat ini gue nggak bilang Oki sempurna. Toh gue juga sering ada konflik gitu, maksudnya Betul. toh yang tadi aja kita sempat konflik kan. Cuman kayak gimana kita cara menyelesaikan masalahnya aja dan solusinya sih. Dari kamu dari aku lebih enak gak sih kalau misalkan itu tuh ada inisiatif dari diri sendiri untuk oke deh gue kalau jadi dia tuh gimana atau dia jadi gue tuh gimana juga. Jadi sama-sama menempatkan posisi kita, gimana ya jadi dia, gimana ya jadi gue gitu loh. Jadi di situ tuh jadi lebih enak daripada gue harus kayak asumsi misalkan kayak ya dia tuh harusnya ini dong sama gue dong gitu-gitu, terus aturan dia yang kayak gini sama gue nggak sih, atau dia jangan-jangan kayak gitu ya gitu-gitu, jadi ngejudge juga. Jadi kayak di situ yang pentingnya ya balik lagi ke topik kita sebelumnya itu komunikasi gitu. Dan emang dari diri kita sendiri tuh nggak cuman pengen expect dia harus mengerti kita, tapi kita juga harus gimana caranya bikin dia tuh percaya sama gue, nge-build trust itu tuh kayak gimana dengan sikap kita gitu loh. Toh kalau misalkan kita yang itu sendiri, maksudnya kita yang inisiatif sendiri untuk bisa dipercaya, untuk mau menjadi sosok yang bisa dipercaya, ya dia juga akan seperti itu gitu sih. Ya kan? Oki itu tahu banget kalau misalkan gue misalkan muka gue ketekuk dikit aja, either gue lapar ya beb ya, atau Kebanyakan lapar sih. Lapar ini tuh nggak ada yang Indomie nggak bisa sembuhkan. oke gitu sih. Ya gitu sih. Jadi kayak harus peka juga satu sama lain kali ya beb. Betul, maksud gua kalau ini bagi para perempuan yang suka bermain di luar sana, bagi para laki-laki yang suka bermain di sana padahal udah punya pasangan, sepandai-pandainya tupai melompat pasti akan jatuh juga. Sepandai-pandainya lu jago ngumpetin mayat apa sampah pasti akan kecium juga. Jadi dan gue percaya kalau ada apa ya, universe atau Tuhan akan ngasih tahu juga gitu. Lu mesti jago apapun ngumpetin gitu. Iya bakal ketahuan. Iya kan? Bakal ketahuan juga. Nah iya, maksud gue ya kalau lo udah siap di sebuah hubungan, kalau lo udah komit ke satu hubungan, ya komit ke hubungan itu gitu loh. Dan percayalah, kayak kalau hubungan yang pantas lo bikin komit gitu. Gue nggak tahu bisa bilang apakah itu udah pasti jodoh lo atau enggak. Cuman kalau lo akan selalu komit ke hubungan lo, mungkin lo akan disakiti. Cuman mungkin juga lo akan mendapatkan forever and ever lo. Seperti yang gue dapatkan sekarang ya gitu.
gitu. Yang kayak gitu. Oke, poin ketiga. Gitu. Poin ketiga itu adalah kalau kalian nggak bisa komunikasikan apa yang tadi gue bicarakan sama Ci ya, hubungan seindah apapun yang kalian pikir, dan itu akan ujung-ujungnya pasti akan hancur. Kayak awal-awal hal-hal kecil gitu ya, asumsi itu sangat berbahaya, gengs. Jangan pernah berasumsi ke pasangan. Kalau lo nggak percaya sama pasangan lo, tanya. Kalau pacar lo nggak bisa diajak komunikasi, putusin. Gampang, sumpah gampang gitu loh. Kalian yang bikin susah itu yang kayak, aduh, ntar kalau gue putus gue sakit hati lagi, sendiri lagi, jomblo lagi, nonton lagi sendiri, makan lagi sendiri, daripada lu berada di sebuah situasi yang lu bahkan nggak bisa mempercayai pasangan lo sendiri. Mendingan lo percaya sama diri lo sendiri, ya nggak sih? Kayak daripada lu berasumsi, daripada lo stres, mendingan lo sendiri dulu. Lo bangun diri lo sendiri sampai lo bisa memberikan yang tadi waktu itu gue bilang, kalau kalian dengerin sebelumnya, kalau kalian udah bisa bahagia secara individual, baru kalian bisa berbahagia secara bersamaan gitu loh, karena lo bisa membagikan kebahagiaan tersebut dengan orang yang sudah punya kebahagiaan sendiri, jadi bahagia bareng-bareng gitu ya. Dan yang berikutnya itu lebih ke arah omongin apapun yang ada di kepala lo. Omongin, tapi omonginnya yang baik ya. Caranya yang baik, bukan yang kayak denger lu jalan kemarin. Nah, itu kan sarkas yang bikin orang kayak, si anjing ini bisa diajak ngomong gak sih gitu loh. Maksud gue kadang-kadang bahkan tonasi omongan pada saat misal timing omongan itu juga berpengaruh gitu loh. Jadi biasakan untuk ngomong di situasi yang sangat netral. Kayak baru bangun tidur, habis baru mau mandi gitu ya, kan seger tuh. Bentar aja ngomong dah, bentar gitu loh. Maksud gue lebih enak aja, cuman jangan sampai nggak ngajak ngomong. Itu yang bahagianya lagi. Yang bahayanya itu adalah pada saat lo bertanya-tanya di kepala lo dan lo simpen, itu akan berpengaruh dengan kehidupan lu seterusnya gitu loh. Karena lo akan selalu jadi nggak percaya sama pasangan lo. Lo akan selalu mempertanyakan pasangan lo. Dan itu yang sangat berbahaya. Itulah hal kecil yang akan berujung-ujungnya akan bom waktu lah, seperti yang gue bilang. Yup. Yuk. Peace. Belum selesai. Jadi apapun itu, sekali lagi gengs, dengan pacar lo, dengan gebetan lo katakanlah gitu ya, bahkan sebelum, gue yakin kalau sebelum lo pacaran pun lo udah bisa ngomong, kalau lo bisa milih yang kayak, ini orang bisa diajak komunikasi nggak ya, ini orang bisa diajak ngobrol bareng nggak ya, untuk mendapatkan sebuah solusi bareng-bareng yang menguntungkan kedua belah pihak, bisa nggak sih, kayak gitu-gitu, yang kayak jangan berandai-andai kayak ntar pasti dia bisa paham gue lah. Betul. Itu jangan tuh. Iya, sakit loh kalau nggak ternyata dia nggak sesuai ekspektasi lo, sakit loh. Betul. Walaupun lo kan Cia bilang kayak ya gue juga nggak ekspektasi apa-apa gitu loh. Cuman lo pasti akan punya selalu ekspektasi terhadap pasangan lo gitu, itu udah pasti gitu loh, walaupun minimum, mau kecil. Iya betul, walaupun minimum lo pasti akan ada ekspektasi gitu. Cuman kalau terkadang lo mengekspektasi sesuatu dan menurut gue ekspektasi untuk lo bisa berkomunikasi dengan baik itu lo ekspektasi yang sangat standar gitu loh. Ya lo harusnya bisa komunikasi dong satu sama lain. Kalau nggak bisa gimana? Kalau misalkan hal yang paling gampang deh, lo udah janjian nih hari Sabtu lo mau nonton, tiba-tiba tangkap aku. Oke, jadi kayak misalkan lo udah janjian hari Sabtu, lo udah siap-siap, cowok lo datang dari negara Bekasi, rumah lo ada di Jakarta gitu ya, terus tiba-tiba lo nggak bisa karena diajak keluarga lo nonton gitu, dan lo harus mau nggak mau nge-cancel, ya nggak? Nah, kalau lo nggak bisa mengkomunikasikan itu dengan baik, itu pun bisa jadi berantem gitu loh. Dan itu banyak banget pasangan yang seperti itu gitu.
banyak banget yang berantem gara-gara pasangannya bahkan keluar sama keluarganya sendiri. Dan bahkan ada yang pernah ngomong, dan ini jujur, sejujur-jujurnya ada yang pernah ngomong, lo pilih keluarga lo apa gua. Itu ada yang ngomong, dan itu menurut gua, walaupun kita pikir itu adalah hal yang kayak gila kali lu ya suruh milih keluarga apa pacar lo gitu, cuman itu kejadian, itu ada gitu loh. Dan ada yang milih pacar juga daripada keluarga. Iya, ada juga gitu loh, dan Kalau segila otaknya itu. udah bucin total. Iya, kalau orang-orang bucin total tuh kayak udah nggak mikir yang lain, dan itu sangat bahaya menurut gue, iya kan? Dan untuk yang berikutnya gitu, maksud gue yang terakhir aja deh, ya yang terakhir aja itu lebih ke arah apa sih yang bisa gue kasih sama pasangan gue agar dia bisa percaya sama gue. Apa sih yang Cia kasih ke gue agar gue bisa percaya sama Cia. Ini lebih ke arah gue mau ngomong lebih ke arah kayak gue nggak akan berbuat sesuatu yang akan menghancurkan hubungan ini. Dan hal-hal yang akan menghancurkan hubungan ini adalah satu, pacaran sama orang lain. Dua, pegang-pegangan sama orang lain, ya kan? Apapun dengan orang lain maupun itu cowok atau cewek, dan itu akan menghancurkan kepercayaan itu. Dan gua adalah salah satu orang yang sangat percaya kalau kepercayaan itu sangat mahal. Jadi ya di situ juga gua tuh nggak cemburuan sama sekali sama Cia gitu loh. Kayak ya lu mau pergi sama cowok sama cewek, ya cowok deh, kita ngomongin cowok, dia punya temen cowok itu banyak, yang deket sama dia, yang sering cerita sama dia itu banyak. Tapi ada satu case yang dimana kayak dia itu sempat ngobrol berduaan sama temen cowoknya yang jauh lebih kenal mereka, apa dia cowoknya sama Cia duluan daripada gua. Dan mereka memang sering ngobrol, dan gue pernah dikenalin juga, dan ya gue juga pernah ngobrol juga sama bapak satu ini gitu ya. Dan mereka itu nongkrong dari jam 11 malam sampai jam 3 pagi ya, Beb. Iya. Nah di jam 3, jadi kayak gue sih nggak pernah ada masalah apa-apa dengan itu. Dan gue bahkan kayak apa namanya, bilang sama Alphonse yang kayak Alphonse yang ngomong, gue langsung ngomong orangnya gitu kan, Bapak Alphonse, mohon maaf saya sebutkan namanya di sini gitu ya, gitu yang kayak, jadi walaupun si Alphonse sama Cia lagi nongkrong gitu ya, tapi gue kayak, ya gue percaya kalau Cia pun nggak akan membuat sesuatu yang akan menghancurkan hubungan ini gitu Malah lah. mama yang itu ya. Mama yang Iya, malah mak gue yang kayak awas, hati-hati, jangan belum nikah. bercanda. Itu belum nikah tuh, itu belum nikah. Awas, hati-hati. Apa dulu tuh tante Iya, tante itu apa Pak nikah sama itu gara-gara ya temen cerita-cerita temen curhat. Gitu. Ya nggak salah sih gitu loh, maksud gue, Tapi karena kita kayak shock gitu, kayak ya enggak lah bu gitu. iya, maksud gue karena gue kenal sama Alphonse-nya juga, jadi yang kayak ya nggak mungkin lah gitu loh, maksud Tapi gue. namanya orang tua nggak salah sih. Dan mungkin emang juga banyak yang kejadian kayak gitu juga. Betul kan? sih, betul. Gara-gara lo pada cerita, lo sosok cerita, tapi malah jadi nyaman, ya kan, nyaman, jadi nyender selingkuh, ya kan. Ada kok banyak gitu loh. Cuman gue sama Cia sudah membuat sebuah benteng kepercayaan ya, benteng Takeshi kepercayaan ini yang menurut gue udah sangat kuat, dan gue percaya banget sama dia gitu loh. Gue peduli, dan kita berdua seperti yang tadi gue bilang, kepercayaan kita berdua itu sangat mahal, yang dimana kalau sekalinya lo hancurkan itu nggak akan balik lagi 100% gitu. Mungkin akan balik, mungkin akan gue maafkan Cia gitu loh, cuman gue nggak akan percaya 100% lagi. Tapi saking gue kakinya gitu sama dia, maksudnya coy cemburu kayak dikit gitu sama abang Gojek kayak siapa gitu. Terus kayak ini literally baru tadi malam. Iya kayak tiba-tiba kayak, Beb gue kayak harus ngomongin sih sama lo sih. Kenapa Beb? Maksudnya gue nggak expect nih dia bakal ngomong gitu. Iya, gue tadi pas lo, gue lagi ngomongin apa ya? Ngomongin mantan lo. Ya intinya gue melakukan satu aktivitas di satu tempat yang gak sengaja kita lewatin gitu. Maksudnya kayak gue pernah melakukan aktivitas sama mantan gue di situ gitu. Yeah. Terus kayak dia kayak, oh
oh gitu kan, terus nah gue tapi kayak ya dia nggak mungkin cemburu lah, maksudnya gue juga ngomongnya nggak yang, bukan yang gimana ya guys, bukan yang macem-macem, cuman dia yang gitu ngomong sama gue, terus dia baik-baik aja gitu, terus pas udah mandi, pas lagi di kasur, gue tuh suka random gitu nanya, kamu kenapa babe gitu, padahal mungkin dia nggak kenapa-napa gitu, atau enggak aku ngantuk ya. Terus tiba-tiba, beb kayaknya aku harus ada yang ngomongin deh sama kamu, iya gitu, terus kayak kenapa nih gitu kan. Ya sebenarnya aku cemburu banget tadi pas kamu ngomong gitu. Hah, serius gitu kan, gue langsung excited gitu, kamu beneran cemburu, ya ampun, so sweet, gue langsung gitu, sampah banget tapi Kan agak najis ya geng, saya maksud gue sekali-sekalinya gue cemburu setelah setahun, ya dua tahun lah, kita buletin lah ya, 2 tahun gitu ya, kayak sekali-sekalinya gue cemburu malah, aduh kamu so sweet banget sih cemburu lah, gue bilang ya anjing nih. gue malah seneng banget dicemburuin gitu, kayak gimana ya, mungkin itu salah satu bagi gue itu kayak salah satu bukti kayak lo tuh emang sayang sama gue gitu. Maksudnya ini orang saking percaya sama gue tuh dia nggak pernah cemburu, dan barunya cemburu tuh gara-gara semalam gitu sama mantan. Terus kayak gue nggak, padahal gue nggak maksud apa-apa untuk manas-manasin dia tuh, enggak, maksudnya karena kita suka random gitu. Iya, gue pernah jalan di sini sama mantan gue. Kadang bahkan gue nanya, emang lo dulu mall favorit lo sama mantan lo di mana, gitu-gitu loh, dia ngomong, dan kayak ya nggak masalah gitu, jadi kayak ya udah gitu. Ternyata dia cemburu guys, gue seneng banget, gue langsung kayak akhirnya Najis geng, sumpah itu najis banget, kayak ini tuh gue geli banget sebenarnya. Cuman kayak gue nggak bisa, seperti yang gue bilang, kalau kalian ngikutin podcast ini tuh ada hal-hal yang nyangkut di kepala gue akan ngomong sama dia apapun itu. Gue nggak akan nyimpen, gue nggak akan nggak akan gue tahan-tahan sampai nanti gede, gue nggak mau, karena itu juga berapa ya, dia ya beresiko sangat tinggi, dan dia harus ngomongin kayak gitu, dan gue juga harus seperti itu gitu loh. Jadi apapun yang mengganggu pikiran gue, apapun yang mengganggu pikirannya Cia, akan langsung diomongin, titik. Gue nggak mau tahu, nggak boleh lebih dari 24 jam atau bahkan ngelewatin tidur gitu. Jadi oke, nggak usah dibahas yang itu ya. Jadi apapun itu, gengs, kita mau tutup dengan jangan pernah berasumsi. Jangan biarkan ketidakpercayaan lo itu yang masih dalam tahap asumsi. Ya kalau misalkan lo nggak percaya dan memang terbukti, ya memang ya udah selesai gitu loh. Cuman kalau masih dalam tahap asumsi dan ada kemungkinan bahwa itu hanya pikiran lo aja, itu lo mendingan ngomongin cepet-cepet ke pasangan lo, kasih tahu ke dia kalau lo tuh lagi ngerasain apa, kalau lo lagi bete, lo lagi kayak ngerasa lo nggak bisa mengerjakan sesuatu, lo lagi buntu, atau lo ngerasa dia lagi nggak, kurang perhatian sama lo, atau lo nggak kayak lo pergi cuman setiap weekend tuh kayak nonton makan nonton pergi makan nonton pergi makan nonton pergi makan gitu, ujung-ujungnya pasti akan bosen. Cuman kalau lo nggak ngomong, kalau lo nggak mengkomunikasikan itu, kalau lo nggak mencari solusi yang terbaik untuk kalian berdua, kayak hubungan kalian akan kandas cuy, gitu loh. Jadi apapun yang lo rasakan, bukan yang ini ya, bukan yang kayak, babe ini ya, aku tolong dong, temenin aku dong kesini dong, itu dong anterin dong gitu loh. Jadi kayak ya cewek juga atau cowok juga harus punya kekuatan individual gitu loh, maksud gue. Yang kayak gue sama Cia adalah dua individual yang sangat bahagia secara individual dan secara mental, dan kita membuat keputusan untuk jalan bareng-bareng dan membagikan kebahagiaan kita bareng-bareng gitu loh. Jadi apapun itu, geng, sekali lagi yang kayak jangan pernah berasumsi. Jangan suka berpikir kalau pasangan kalian itu fine-fine aja dengan hal itu. Dan komunikasikan, please. Cerita sama mantan lu, cerita sama mantan lu jadinya kan, cerita sama pacar lu, cerita sama pasangan lu, cerita sama suami atau istri lu tentang apapun yang lo rasakan. Jadi semuanya itu nggak pikir sana, nggak mungkin dia ini, mungkin dia itu tuh nggak gitu loh. Cewek gue nggak suka gue deketin nggak suka
ngefollow cewek-cewek Instagram, dia ngomong dia nggak suka, ya udah berarti itu masalahnya. Ya gue nggak follow lagi cewek Instagram, karena kalau gue pikir ya, menurut kalian deh, pentingan pasangan lo apa cewek-cewek Instagram gitu loh, maksud gue. Dan itu adalah, ya tinggal gue unfollow dan gue bahagia, dan itu sesimpel itu gitu loh. So gengs, gue akhiri juga sampai sini bersama istri gue tercinta yang lagi di samping gue dan belum mandi. Yang Mentang-mentang baru mandi lu, pertama kali kamu mandi pagi di hari Minggu. ya boleh lah gitu. So gengs, jangan lupa bagikan podcast ini, jangan lupa bagikan episode ini juga. Siapa tahu di luar sana ada yang butuh omongan seperti ini. Siapa tahu di luar sana ada yang sedang mengalami kejadian seperti apa yang tadi kita obrolin. Apapun itu, I'll see you around and peace.